Selamat malam. Indonesia pernah meraih 2 medali emas di Olimpiade. Itu terjadi 32 tahun lalu. Saat itu atlet bulu tangkis Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma yang meraih emas. Sejarah itu berulang di Olimpiade tahun ini berkat atlet panjat tebing dan angkat besi. Saya sudah bersama atlet peraih medali emas di Olimpiade Paris 2024, yaitu yang medali emas yang pertama kita terima, atlet panjat tebing Fredrik Leonardo. Dan bersama ibunya, Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, Mbak Yeni Wahid. Wah, berdua ini adalah semua serba yang pertama. Fredrik pertama yang ke Olimpiade dan mendapat emas yang pertama. Mbak Yeni juga sebagai Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia yang pertama kali membawa panjat tebing ke Olimpiade dan langsung dapat emas. Alhamdulillah. Wow. Rezeki anak solehah katanya. Selamat ya. Terima kasih. Tadi selamat sekali lagi. Rasanya bangsa Indonesia hanya mampu mengucapkan terima kasih. Ya, Terima kasih, terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Yeni. Sebelum saya nanya lebih panjang tentang pasti nggak ada yang instan dalam perjalanan hidup seorang juara, saya mau kasih lihat dulu suasana di ruang redaksi waktu Fredrik akhirnya bisa membuat lagu Indonesia Raya berkumandang. Ini suasana di redaksi waktu itu karena kita breaking news bersama Mbak Yeni. Kita lihat sama-sama. Sama-sama nyanyi. Ladies and gentlemen, if you can, please stand for the anthem of Indonesia. Baik, kita akan dengarkan kumandang Indonesia Raya di venue Olimpiade Paris cabang olahraga panjat tebing. Karena tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Dan semua yang di redaksi melihat Mbak Yeni nangis, ikutan nangis. Semua ikut nyanyi lagu Indonesia Raya, ikut menangis, semuanya ikut menangis. Luar biasa. Fredrik pertama kali ikut dalam Olimpiade langsung juga dapat medali emas. Gimana Fredrik menggambarkan prestasi yang orang bilang ini benar-benar jackpot? Yang pasti saya sangat bahagia dan bangga. Itu Olimpiade itu mimpi saya. Memang udah lama saya mimpikan dan alhamdulillah ketika bertanding dan debut saya di Olimpiade, dan ini juga Olimpiade pertama buat panjat tebing di nomor speed dan bisa bawa medali emas, itu semua sebuah anugerah gitu. Waktu itu kan kita lihat ada tulisan Fredrik mengatakan bahwa Olimpiade Paris pasti bisa, kira-kira gitu kan? Iya. Fredrik nulis itu tahun berapa sebenarnya Fredrik nulis? Nulis itu tahun 2022, itu ketika dapat wawancara dari Olympic Channel. Tapi sebelum itu saya udah pernah nulis di tahun 2016, 2017. Waktu itu panjat tebing juga masuk di Olimpiade Tokyo 2020. Tapi hanya saja waktu itu penilaiannya masih belum speed sendiri, tapi ada kategori combine gitu. Combine, jadi belum bisa dapat medali ya. Sekarang kita belum mengirimkan atlet pada waktu itu. Ya. Dan sekarang speednya tersendiri. Sebentar, panjat tebing baru masuk ke Olimpiade itu tahun 2020 di Tokyo, masa pandemi. Tapi Fredrik tadi bilang menulis bahwa Olimpiade Paris bisa itu tahun berapa? 2022. 2022, Oke. Jadi yakin pasti bisa? Yakin pasti. Itu harapan, mimpi, atau self mantra? Menurut saya itu doa dan juga mimpi saya. Jadi doa dan mimpi saya tuliskan di sebuah kertas agar jadi pengingat gitu, bahwa walaupun dalam kondisi yang naik turun, kita harus tetap bisa konsisten menjaga mimpi itu agar bisa tetap terwujud. Wow. Karena aku baca koran Kompas mengulas tentang Fredrik itu dengan keluarga. Sebelumnya kan sebenarnya Fredrik nggak boleh ya ikutan panjat tebing ya? Ya lebih ke arah khawatir Ibu. Karena olahraganya kan tergolong cukup ekstrim ya. Punya risikonya. Tapi kan namanya Fredrik kan dari nama pemain sepak bola, Fredrik Leonardo. Iya, kalau dari ceritanya Bapak, karena dia menggemari sepak bola, waktu itu ada pemain sepak bola namanya
Leonardo Araujo. Jadi nama belakang saya dikasih Leonardo. Atau mungkin waktu itu ayah dan ibu maunya pemain sepak bola? Iya mungkin juga kayaknya. Hanya aku baca, Fredrik ini tadinya pengennya jadi apa? Atlet bulu tangkis? Bulu tangkis atau bola gitu. Atau pemain bola. Tapi bisa jadi atlet panjat tebing, siapa yang mendoktrin? Jadi ketika saya SMA itu saya gabung di organisasi di ekskul pecinta alam waktu SMA. Nah dari situ saya dikenalkan dengan olahraga panjat tebing dan memang olahraga ini cukup menarik dan menantang buat saya, dan akhirnya saya bisa bergabung dan berlatih bersama klub di kota kelahiran saya dan sampai saat ini. Dan ditemukan di PON, di PON Jawa Barat ditemukan, dan sejak saat itu dibina secara lebih berkesinambungan sampai akhirnya masuk pelatnas. Jadi ini tapi sebuah pengalaman yang bisa jadi masukan bahwa yang tadinya tertarik bola dan bulu tangkis bisa ngeliat panjat tebing karena siapa yang menginspirasi? Ada pelatih atau guru? Jadi waktu itu memang ketika lihat-lihat video panjat tebing itu udah punya figur gitu yang sangat diidolakan. Siapa itu tuh? Pemanjat dari luar negeri, dari Amerika, pemanjat tebing namanya Chris Harma gitu. Jadi memang dia menginfluence anak-anak muda gitu agar melakukan kegiatan outdoor, dan juga memang sangat luar biasa sampai hari ini dia masih tetap dedikasikan umurnya itu buat olahraga panjat tebing. Jadi panjat tebing ada inspirator buat kamu ya, sehingga pengen jadi panjat tebing. Luar biasa loh. Fredrik, itu menang dapat medali emas itu bedanya cuma 0,1 ya kalau nggak salah, 0,02 hitungannya. Itu gimana sih bisa secepat itu, Fredrik? Yang pasti nggak instan lah, kita berproses sudah cukup lama untuk pelatnas menuju Olimpiade Paris 2024. Kita mulai dari tahun 2021, berarti kurang lebih udah 4 tahun. Dan itu memang banyak hal yang kita latih di situ, tidak hanya fisik, mental, dan juga teknik. Kemudian kita sering berkompetisi gitu dan mendapatkan banyak pengalaman. Jadi dari situ jadi modal kita buat ke Olimpiade Paris 2024. Wow. Mbak Yeni ngelihat atlet panjat tebing Fredrik ini yang baru pertama kali masuk Olimpiade luar biasa, karena panjat tebing memberikan harapan dan kegembiraan ketika semua orang sebenarnya kecewa kontingen Indonesia belum dapat medali, dan panjat tebing yang membuka medali emas. Betul. Dan kalau Fredrik ini kekuatannya Mbak Rosi, dia memang bisa fokus dan tenang. Fredrik selalu menjadi andalan kita. Dan banyak kali, di banyak kesempatan, banyak kejuaraan ketika atlet-atlet kita kirimkan itu belum berhasil mencapai babak final, selalu Fredrik yang sering menyelamatkan situasi, betul gitu. Akhirnya kita tetap pulang bawa medali. Nah, Fredrik sering sekali berjuang gitu ya di banyak kejuaraan dunia, dan hampir selalu ya Fredrik ya, hampir selalu ada di podium. Hampir selalu menyabet medali. Nah, jadi mentalnya memang sudah tertata dari dulu, dan ketenangannya itu yang menjadi senjata andalannya kalau saya lihat dibanding yang lain, kestabilan Fredrik itu. Fredrik waktu panjat tebing gitu ya, itu pertama kali yang diingat apa? Harus cepat atau gimana? Jadi kalau ketika latihan tuh memang kita pengen cepet, tapi kompetisi mentalitasnya beda, harus fokus karena kita nggak boleh mikirin lawan di kiri kanan, fokus dengan diri sendiri agar apa yang kita latih itu bisa keluar di kompetisi. Jadi kuncinya fokus karena kita akan berkontak langsung dengan penonton dan juga dengan lawan, itu butuh konsentrasi tinggi. Kalau misalnya selisihnya cuma 0, ini kan udah bukan hitungan detik lagi kan, bahkan sepersekian sekian detik. Kalau waktu melihat pertandingan ulang, menurut Fredrik harusnya bisa lebih cepat atau apa yang nggak apa-apa? Yang penting sudah ada medali emas. Iya, kalau untuk hasil saya udah mensyukuri, itu udah sangat bagus sekali. Dan catatan waktunya juga personal best saya. Tapi ketika melihat video ulangannya itu ternyata harusnya bisa lebih, dan seharusnya itu bisa jadi pemecahan rekor karena waktu reaksi saya dibanding dengan lawan di sebelah itu ada selisih 0,10 detik. Di sebelah 0,13, sedangkan saya 0,23. Jadi masih ada potensi buat. Artinya dia lebih lambat untuk memulai. Itu pun dia masih menang. Berarti cepat banget dong pada saat detik-detik terakhirnya. Iya. Iya. Cepetan manjat apa lari, Fredrik? Kalau saya kayaknya lebih cepetan manjat daripada lari. Fredrik itu kalau nggak salah pernah manjat setinggi berapa yang hanya dalam tempo cepat sekali itu berapa meter? Saya pernah baca kamu. Ini rata-rata dindingnya 15 meter. 15 meter. 15 meter.
Betul. Iya. Dan Fredrik kemarin di babak kualifikasi dia memecahkan rekor dunia awal. Dan sering sekali Fredrik itu memecahkan rekor dunia. Nah, tapi ya terus balap-balapan sama pembalap lain, sama atlet lain. Bahkan kadang-kadang sama sesama atlet Indonesia. Ya. Nah, jadi mereka, saya ngelihatnya seru sekali, dan mereka juga saya lihatnya juga bersahabat tapi bersaing, berkompetisi secara sehat, Fredrik ya. Yeah. Tapi juga tetap bersahabat. Bahkan dia ketika Fredrik masuk ke babak berikutnya untuk bisa masuk ke Olimpiade dan dia yang dapat tiket, dia mendedikasikan kemenangannya itu untuk dua sahabat dia, Aspar Jailolo sama Kiromal Katibin. Tapi Mbak Yeni sendiri merasa terbebani nggak bahwa panjat tebing harus dapat medali emas? Bukan terbebani ya, harapan, doa, semua itu bukan terbebani ya, Hendrik, sebetulnya ya, itu ke mimpi kita semua. Jadi kalau mimpi itu bukan beban, tapi memang ya sebuah aspirasi yang luar biasa, yang besar sekali, dan kemudian didorong juga oleh kita mengerti ya bahwa masyarakat Indonesia pastinya menantikan adanya medali emas gitu. Nah, yang hebatnya sosok Fredrik itu seolah-olah bisa bertanding tanpa beban. Dia dengan penuh ketenangan itu. Itu kenapa Fredrik? Mbak Yeni selalu bilang bergurau tentang kamu, Fredrik ini adalah orang yang selalu tampangnya lempeng. Mau ngapain aja pokoknya tampangnya lempeng aja. Bisa senyum kok Mbak Yeni. Bisa banget. Apa menurutmu yang membuat kamu selalu tenang dalam berbagai kompetisi? Yang membuat saya tenang itu sebenarnya banyak doa dan dukungan gitu. Ketika akan bertanding aja waktu itu banyak masyarakat Indonesia mengharapkan panjat tebing bisa mendulang medali emas, padahal panjat tebing ini kan cabur yang baru, debut di Olimpiade, tapi masyarakat Indonesia banyak berdoa, memberi support, termasuk keluarga juga, teman-teman di pelatnas itu bisa mempercayakan kepada saya yang lolos qualified buat Olimpiade, mewakili Indonesia. Ini memang sejarah bahwa pertama kali masuk ikut dalam Olimpiade dan langsung dapat medali emas. Tuh Fredrik, sekali lagi saya tanya bahwa ini luar biasa harapan yang ada di panjat tebing dan terutama untuk atlet seperti Fredrik. Kamu melihat seperti apa perjalananmu ke depan nantinya dengan harapan yang luar biasa karena baru sekali muncul langsung dapat medali emas? Jadi harapan ke depannya ya bisa lebih konsisten gitu. Penampilannya bisa lebih spektakuler lagi, bisa melakukan pemanjatan lebih cepat, melakukan pecahan rekor. Kemudian ada event yang besar juga nanti di Los Angeles 2028 dan itu salah satu target panjat tebing Indonesia untuk bisa bawa medali emas dan juga minimal ya menjaga konsistensi lah penampilan. Dan kalau saya yakin Fredrik bisa, karena memang dia terus ya kurvanya itu terus saja meningkat. Nah, kalau ada beberapa teman-teman atletnya ada yang begini-begini gitu ya, Fredrik terus bagus, stabil. Makanya yang kita katakan selalu menjadi andalan kita. Nah, kalau Fredrik main itu biasanya kita agak tenang karena kita bisa berharap pada Fredrik. Harapan yang luar biasa untuk para atlet, teristimewa untuk Fredrik Leonard. Dan terutama Mbak Rosi, karakternya dia sendiri kan memang dari dulu. Kita tadi kedatangan ayah ibu Fredrik ya, terus ngobrol-ngobrol. Fredrik dari kecil memang sudah sangat disiplin, punya self disiplinnya kuat sekali. Dia bisa mengatur dirinya dengan sangat baik. Lalu kemudian tapi ada yang lucu ya Fredrik ya, dulunya pernah bercita-cita bukan bercita-cita, mencoba untuk masuk ke jurusan pendidikan guru jasmani dan kesehatan ya. Tapi gagal. Loh kok bisa gagal? Ya, katanya, lo sekarang malah jadi atlet Olimpiade. Itu kan lucu perjalanan hidup ya. Mau jadi guru olahraga pendidikan jasmani, gagal. Malah jadi juara Olimpiade. Nah itu ada cerita lucunya. Itu yang bilang gagal siapa? Sekolah? Enggak, jadi waktu itu kan kalau waktu pendaftaran kuliah itu kan dikasih 2 opsi, mau pilihan pertama, pilihan kedua. Terus karena ya mungkin seleksi dari universitasnya sehingga saya lolos di PGSD itu. Guru SD? Guru SD, pendidikan. Jadi ngajar anak-anak SD. Jadi Fredrik tuh punya kemampuan itu juga. Jadi kalau ada keponakannya yang mau diajarin SD sama Fredrik, bisa dia kemampuan lainnya itu gitu. Ini adalah dari sejak kecil seorang Fredrik adalah
seorang anak yang dari dulu sudah ingin menjadi atlet panjat tebing, betul ya? Meskipun orang tua nggak setuju. Dan apapun dilakukan oleh seorang Fredrik, sampai bikin sendiri alat supaya bisa belajar manjat sendiri, sampai segitunya. Jadi umur berapa seorang anak itu punya clear vision, punya tahu apa yang dia mau jadi atlet panjat tebing? Itu umur berapa, Fredrik? Itu berbeda-beda ya tiap individu, tapi kalau untuk saya secara pribadi mungkin di usia 8 tahun udah punya pandangan seperti itu, karena 8 tahun? 8 tahun, karena memang udah banyak model di luar negeri yang jadi percontohan lah gitu, bisa menjadi atlet yang berprestasi di usia muda. Wow, anak 8 tahun udah cari atlet luar negeri. Nonton apa kamu waktu kecil 8 tahun? Saya sih sering lihat-lihat itu atlet-atlet yang semua cabang olahraga. 8 tahun? Memang dia suka olahraga, sangat minat olahraga ya dulu Drik ya. Jadi memang kemudian ya fokusnya jadi banyak mencari referensi tentang olahraga. Jadi akhirnya ketemu panjat tebing. Wow, dari ternyata kecil talentanya di panjat tebing itu. Jadi ada mimpi, ada keinginan. Talenta itu kemudian tanpa kedisiplinan nggak mungkin Fredrik meraih mimpinya seperti ini. Dan diasah dengan latihan yang keras, penuh disiplin, fokus, lalu kemudian difasilitasi dengan pertandingan-pertandingan di luar negeri, jadilah seorang juara. Selamat ya sekali lagi. Terima kasih Mbak Rosi. Kami kembali sesaat lagi.